Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Selis Zulfana dari kelas MBS 3D dengan NIM 1264052022147. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Jurnal ini membahas tentang 7 subbab utama. Yang pertama yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, yang kedua teori ABCD atau Asset Based Community Development, yang ketiga teori stakeholder, yang keempat peningkatan ekonomi masyarakat, yang kelima tipologi masyarakat, yang keenam ekonomi kreatif, dan yang ketujuh alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia atau di masa Orde Baru dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect atau efek rambatan, yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan. Dalam arti, efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Pendekatan dengan teori ABCD ini mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Masyarakat dapat menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat, misalnya kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, solidaritas, dan ketersediaan sumber daya alam. Secara sederhana, pendekatan ABCD ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah sehingga akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra atau masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimiliki, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan dengan pendekatan ABCD ini secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada problem-based approach, yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kesadaran akan masalah yang pernah dihadapi. Yang kedua, need-based approach, yaitu aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, right-based approach, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada asset-based approach, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Selain dari keempat komponen tersebut, ada satu aspek eksternal yang perlu diperhatikan, yaitu aspek sumber daya alam. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori stakeholder. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak lepas dari peran para pemangku kepentingan atau stakeholders. Hal utama mengenai teori stakeholders adalah bahwa stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan,
tentang suatu organisasi dan lingkungannya mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholders dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders-nya. Teori stakeholder sendiri merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik. Prinsip dasar yang paling utama yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para stakeholders dalam menyusun atau merencanakan program pemberdayaan masyarakat adalah harus bersifat partisipasif. Selanjutnya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap asesmen. Dalam tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Dalam tahap ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu dari metode asesmen yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah PRA atau Participatory Rural Appraisal. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktik secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umum dilakukan. Sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki. Selanjutnya yaitu tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari suatu wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek, yaitu 1. Potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar dari masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, atau sebagainya. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju.
Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi kreatif dan imajinasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Selanjutnya yaitu alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Setelah BUM desa terbentuk secara resmi adalah proses pemberdayaan BUM desa. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membantu menganalisis potensi SDA dan SDM yang dimiliki dan membantu proses pemanfaatannya secara optimal. Setelah itu, membantu membangun jaringan dengan berbagai badan atau lembaga untuk bekerja sama dalam rangka pembangunan BUM desa. Selanjutnya, setelah pemberdayaan BUM desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.